Salam jumpa dengan saya lagi, Dr. Peter, dokter bedah digestif yang juga bidang peminatannya adalah bedah bariatrik, ya, bedah untuk pasien-pasien yang obesitas. Hari ini khusus karena saya akan didatangi atau akan di-join oleh seorang pasien saya, yaitu Desti. Ya, saya nggak tahu Desti mungkin sudah atau belum join. Desti itu adalah pasien saya yang telah menjalani bedah bariatrik mungkin sudah cukup lama ya. Nanti kita tanya sebentar persisnya apa yang dialami apa yang dialami oleh Desti. Ya, pengalamannya gimana, apa yang menyebabkan dia ikut, apa saja yang dia rasakan sudah operasi, ya. Nanti kita bisa tanya langsung kepada Desti. Desti itu menjalani pembedahan bypass. Nah, ini Desti sudah ada. Ya, oke. Ya, kita tunggu dulu Desti ikutan. Hai, halo. Hai dok. Hai, gimana keadaannya? Sehat. Wah, ini lagi di mana nih? Di gudang. Gudang. Oke, good. Ya, Desti, sudah berapa lama ikut bedah bariatrik? Aku bariatrik udah 1 tahun. Pas udah tahun, ya? Mei kemarin aku 1 tahun. Tanggal 7 Mei kemarin. Oke, good. Desti waktu itu operasinya apa ya? Aku bypass. Ya, sebenarnya awalnya aku niatnya sleeve. Ya. Cuman waktu itu pas udah cek semuanya, karena aku ada gejala diabetes ya dok ya. Ada gejala diabetes, terus aku kolesterol juga kayaknya tinggi ya. Nah itu dokter nggak nyaranin aku sleeve, langsung ganti ke bypass karena dokter bilang diabetes aku bisa hilang. Tapi memang hilang sih, setelah itu emang normal, nggak ada, gula aku nggak tinggi. Sebentar ya. Bentar, ini ada kucing saya ikutan. Ya, dia mesti dipinggirin dulu. Oke. Ya. Sudah balik. Ya, memang ini selalu kita berikan pilihan kalau ada diabetes, memang kita akan selalu menyarankan bypass. Itu betul. Ya. Jadi karena ada bypass, kalau bypass ada bagian khusus yang tidak dilewati oleh makanan, ya, bagian ini tidak dilewati oleh makanan, sehingga dia akan bagus untuk gula darah. Nah, yang mungkin saya mau tanyakan adalah pertama-tama lah, apa sih yang bikin Desti jadi memutuskan untuk saya mau bypass, mau bariatrik aja? Jadi sih kalau awalnya waktu itu aku nganterin si Cici sih, sebenarnya aku udah nggak ngerti tuh bariatrik tuh apa. Dia lebih sering kayak Google kayak gitu deh. Nah emang sih aku tuh udah berapa lama itu diet nggak pernah bener, nggak, gagal terus pada saat Mei itu waktu aku datang ke dokter, dari berat normal aku tuh mungkin sekitar 5 tahun terakhir naik berat badan aku tuh 50 kilo dok, nggak normal. Dari yang 50 kilo, 55 lah. Terakhir itu berat aku 99 kilo kan. 99 kilo tuh pas lagi Mei datang ke dokter. Itu aku 99 kilo.
Dan aku mikir kalau diet aku udah nggak pernah benar, nggak pernah berhasil juga. Dan akhirnya aku datang ke mana ya waktu itu, Gading Pluit ya dok. Konsul sama dokter, si Cici sih yang nyuruh mendingan lu bariatrik daripada lu diet juga nggak pernah benar, suntik kurus ngabisin uang, nggak beres-beres. Terus udah gitu aku kan nggak tahu kalau awalnya ternyata bariatrik itu bisa nyembuhin kayak diabetes aku, karena kebetulan diabetes aku waktu itu tipe 2 sama kolesterol aku itu aku nggak tahu, pas dokter bilang itu baru tahu. Jadi aku pikir aku mikirnya ya daripada diet gagal terus ya aku mendingan bariatrik gitu sih. Jadi mikirnya awalnya nggak kesehatan sih dok, awalnya mikir mau kurus. Bukan sehat. Iya bukan sehat, bukan sehat. Kalau sehat itu aku ngerasain setelah 1 bulan bariatrik. 1 bulan bariatrik itu aku langsung gula aku itu normal, gula normal. Terus udah gitu kolesterol aku nggak ada. Perasaan aku ada asam urat juga ya kalau nggak salah, itu juga nggak ada. Pokoknya aku itu banyak nggak sehatnya deh kalau nggak salah ya. Ya. Habisnya 7,9, terus sisanya jadi 5,8 ya normal. Iya jauh banget, jauh banget deh pokoknya itu dari pas operasi 1 bulan masih cuman kerasa kurusannya udah turun 20 kilo kalau nggak salah aku. Terus mulai beberapa bulan ke sana baru badan enak, nggak cepet pegel, nggak cepet capek, itu benar. Terus apa sih, nggak usah diet karena kan yang nolak badan sendiri pada saat itu. Jadi kalau aku mau makan itu bukan aku yang harus nahan kayak aku diet ya, cuman aku lebih kayak otomatis badan aku nolak, nggak bisa makan makanan itu. Makan makanan ya kayak gula kayak gitu aku nggak bisa. Aku kalau minum yang manis-manis atau makan yang manis aku pasti selalu dumping. Oke. Jadi nggak bisa sampai sekarang. Sebelumnya suka manis. Sebenarnya sebelumnya aku setiap hari 2 gelas Starbucks. Manis, sekarang ya? aku udah nggak bisa ya. Jadi makanya waktu itu aku overweight ya karena aku suka gula. Canduan aku sama gula. Foto sebelumnya nggak? Saya ada foto ini. Ada. Ada foto sebelumnya, bentar ya. Foto sebelum. Wait. Foto sebelumnya. Ini foto jelas nggak? Belum jelas. Nah, ini aku. Ya, oke. Ya. Ini aku, terus ini pas lagi aku sleep study. Ini aku. Iya. Oke. Itu berat aku 99 kilo. Sekarang berat aku 66 kiloan. Oke. Nah, cuman kan waktu itu kan karena hormon aku kan nggak bagus ya dok. Waktu pas aku awal-awal sebelum bariatrik itu kan menstruasi aku aja bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nah, sekarang nggak, aku udah normal. Malahan karena hormon aku itu normal, 1 tahun aku bariatrik aku malah hamil. Iya. Ya kan 1 tahun aku bariatrik aku malah hamil setelah aku 5 tahun kosong berarti. Iya. 5 tahun kosong aku 1 tahun itu malah hamil. Jadi dulu aku nggak percaya kalau overweight itu ngalangin hamil ya. Maksudnya kita jadi susah hamil, tapi kemarin-kemarin memang ya aku ngerasa mungkin hormon aku udah normal, jadi ya itu mempengaruhi sih. Iya, memang betul ya, gitu. Bahwa kegemukan memang menghalangi kehamilan. Iya, itu benar banget itu, benar. Ini foto kamu sekarang ya? Ya, itu yang ini Mei. Ini aku berat badan yang di dokter ini aku 72 kilo, Dok. 72 aja sekarang kilo. Lagi ya? Sekarang aku udah 66 kiloan. 66. Sebenarnya 66 aku termasuk lama ya, karena si Cici aja udah 66. Dita juga udah 66. Cuman karena kan aku hamil, jadi mau nggak mau aku harus banyak makan. Maksudnya harus banyak makan karena untuk gizi ke si bayinya itu kan takutnya mempengaruhi gitu sih. Bentar, jadi si Cici juga udah ini ya, ini buat Cici udah turun. Ya. Cici juga udah. Iya. Cici udah turun 6. Cici kan di sini aku ikut bariatrik bertiga. Cici, Civita sama sahabat aku si Dita, itu bertiga. Cuman memang Dita kan sleeve. Dita itu udah 66 dia.
padahal Dita itu baru bariatrik Februari. Iya. Cici baru bariatrik Desember. Cici bypass sama kayak aku. Dita nggak bisa karena waktu itu kan Dita itu apa ya? Rokok. Oh, smoker dia, perokok berat. Jadi dokter waktu itu nggak nyaranin dia bypass. Iya, betul. Oke, ya. Jadi sebenarnya pengen nurunin berat badan aja ya motivasinya ya. Ya, tapi setelah kesini ternyata manfaatnya itu lebih baru sih. Aku baru mikir ke kesehatannya. Setelah aku ngerasain. Karena kan pada saat aku gemuk aku nggak mikir enggak sehatnya gitu loh. Cuman ternyata ngeri juga ya. Ternyata ngeri juga kalau misalnya itu tuh bisa kayak rawan jantung. Terus udah gitu diabetes yang kayak gitu-gitu. Ternyata emang ngeri banget. Ngeri. Dan waktu pada saat aku overweight kan nggak berasa tuh dok yang namanya diabetes tuh kayak apa, yang namanya kolesterol tuh kayak apa. Yang aku rasakan itu cepat ngantuk, terus sama badan pegel-pegel aja kan. Setelah turun berat badan ini baru berasa ternyata kalau memang kita punya penyakit diabetes atau kolesterol itu emang nggak nyaman di badan, emang benar-benar nggak nyaman. Tidurnya juga jadi sekarang lebih benar sih. Iya. Nah, diet apa aja yang sudah pernah diikutin sama Desti sebelum ikut? Aku udah bukan diet dok, aku suntik kurus. Udah bukan diet. Jadi aku seminggu sekali suntik kurus. Pada saat itu aku ngabisin uang mungkin 1 juta, yang nggak tahu udah puluhan juta, terus masuk rumah sakit yang ada nggak kurus ngabisin uang. Kalau menurut aku kalau sekarang sih aku jadi, menurut aku yang sudah ngalamin, aku bilang murah. Menurut aku yang sudah ngalamin ya dok, karena kita nggak perlu nahan lapar, satu. Kedua, yang ngontrol kita tuh sebenarnya bukan diri kita lagi. Kalau diet itu kan kita yang ngontrol. Karena kalau bariatrik itu yang ngontrol tuh si badan kita. Badan kita yang ngontrol. Jadi nggak yang misalnya makan itu, aku makan berlebihan, aku pasti akan muntah. Perut pasti akan nggak terima gitu. Kalau diet kan, itu kita harus memaksa diri ya. Harus tahan makan. Kalau bariatrik tuh otomatis itu akan tahan makan. Yang ngerinya itu malahan hamil nih sekarang. Jadi aku harus inget-inget makanin terus karena nggak ada rasa lapar. Tapi awal-awal lapar dok. Ya, 2 minggu pertama sih tetap aja ya. Kalau misalnya namanya bariatrik, kalau kita bilang langsung nggak lapar itu bohong. Kita tetap ada rasa nafsu tuh mau ada, cuman badan kita nggak terima, iya. Itu benar. Jadi makin lama, makin sekarang karena Desti udah 1 tahun, itu makin berasa, udah mulai ngimbangin badan. Cuman nafsu makan memang masih ada. Bukan nafsu makan, nafsu ingin. Beda, bukan nafsu makan, nafsu keinginan. Lapar mata masih makan ya, jadi dikit-dikit. Cuman kalau Starbucks aku udah nggak bisa minum, karena itu udah pasti dumping. Starbucks manis maksudnya? Ya, manis-manis aku nggak bisa. Cuman efeknya beda-beda. Kalau misalnya kayak si Cici, aku nasi nggak bisa banyak. Cici nasi bisa, tapi nggak bisa banyak juga. Dita juga sama kayak aku. Dia kalau misalnya makan nasi nggak bisa banyak, tapi manis dia masih bisa dikit-dikit gitu. Jadi ternyata kalau misalnya efek bariatrik itu ya beda-beda, nggak selalu sama. Cici aku sama Dita, Cici aku sama Dita itu beda, tapi semuanya ada hasil gitu maksud aku. Kalau Dita sampai sekarang ya Dita nggak bisa makan banyak. Si Cici juga sama nggak bisa makan banyak, benar-benar nggak bisa makan banyak. Jadi otomatis sih sebenarnya bukan kita yang jadi diet, jadi badan kita yang maksa diet. Gitu. Iya. Oke. Nah, sesudah operasi banyak yang bilang terutama co-sleeve ya, terutama nggak bisa nelennya susah, terus juga lemes ya selama 2 minggu. Ada nggak itu? Jadi gini, kalau aku tapi rasa keroncongan ya, lapar itu masih, rasa pengen makan masih, tapi nggak bisa makan dok, pada saat awal 2 minggu ya. Kalau lemes itu enggak. Lemes sih biasa aja, karena aku jadi minumin kuah, kayak kuah kaldu, yang kayak gitu-gitu. Kuah kaldu itu nggak ada rasa lemes sih sama sekali, sampai sekarang juga nggak ada rasa lemes. Cuman kalau keroncongan pada saat awal-awal iya, sekarang udah nggak ada. Kalau Dita juga sama, nggak ada rasa lemes dia. Normal-normal aja sih dok, maksudnya nggak yang kita sampai
jomplang gitu enggak, cuman kalau rasa nahan lapar iya, karena nggak bisa masuk gitu. Minum ya kan, lama-lama minum juga buat kenyang gitu. Iya. Ya, ya ini pelajaran juga sih bagi saya. Saya selalu tiap-tiap pasien ada sesuatu yang baru. Seperti misalnya tadi Desi bilang tidak lemes, ya. Banyak pasien saya bilang sih lemes, Desi bilang lapar. Kebanyakan pasien saya bilang dia tidak lapar. Tapi ini memang yang paling nonjol adalah pada sleeve yang tidak lapar. Saya nggak tahu kita. Dita enggak, dia nggak ada rasa lapar. Dita itu sampai aku ingetin makan, dia baru makan. Kalau enggak ya dia nggak bisa nggak makan. Cuman kalau minum dia susah benar. Untuk awal-awal ya dok, teman kalau sekarang udah enggak sih. Dia sama kayak aku. Kalau makan udah mulai banyak dia mual dok, mual. Jadi kalau Dita bisa tahan, tapi kalau aku enggak, aku selalu akan keluarin lagi. Kalau aku, karena aku nggak bisa tahan. Karena di sini tuh rasanya kayak nggak bisa nafas, kesedek gitu. Itu kalau kita kalau kita kebanyakan makan gitu. Ya, jadi dan itu memang kan efek bariatrik untuk mengubah kebiasaan kita, merubah termostat kita, makannya sedikit ya. Benar. Jadi kalau bariatrik itu kalau dibilang orang sih pada ngelihat aku katanya kasihan kok nggak menikmati hidup katanya, tapi kalau aku yang udah bariatrik, kita bertiga nih, aku Cici sama Dita nggak ngerasa kesiksa, cuman memang ya apa sih makannya nggak bisa banyak aja kan, lama-lama juga orang, maksud aku gini, orang mau kurus itu pasti diet. Nah dengan kita bariatrik itu kan otomatis diet, nggak perlu yang memaksa badan kita harus diet gitu loh maksud aku. Dan dengan si bariatrik, makanan yang enggak sehat tuh kayak gula ya, yang menonjol tuh di gula, di manis, itu kita pasti nggak bisa masuk dok. Kalau aku efeknya itu kalau misalnya makan manis terlalu banyak, aku bisa ngantuk, bisa lemes banget, bener-bener lemes bisa. Waktu itu sih aku sempet lagi nyetir aja sampai minggir, sampai tidur, karena kalau aku udah nggak bisa. Bener-bener lemas banget, dari situ aku udah gak bisa. Kalau Dita juga sama, minum manis mual. Kalau si Cici mungkin jarang ya minum manis, kecuali teh botol doang tuh dia. Itu sih dia cuma dikit-dikit, jadi dia jarang kayak begitu. Cuman kalau misalnya Cici makan nasi kebanyakan dia muntah. Sama, semuanya sama. Kalau lapar mah kelaparan sih aku awal mah kelaparan, karena kan aku gendut banget dok. Cuma kalau si Cici biasa aja. Si Dita kalau sleeve dia lebih cuman karena di sini nggak enak, lebih apa ya namanya, dia lebih perih kali ya, nggak ngerti aku, nggak enak minumnya juga, dia nggak enak, beda. Perkiraan saya sih karena Desti ada diabetesnya, itu juga bermain dalam hal menimbulkan lapar. Artinya karena asupannya sedikit ya, jadi lebih ke arah larinya bukan lebih ke arah lemes, tapi lebih ke arah lapar yang mungkin karena diabetesnya. Iya, kayaknya sih gitu. Cuman kalau sekarang kan aku manis udah dikurangin banyak, jadi aku jarang ngerasain kayak gitu. Kecuali makanan-makanan, cuman memang masih random makanan aku tuh nggak bisa terlalu keras. Terus udah gitu aku makan nggak bisa dicampur-campur. Jadi kalau misalnya aku udah cuman makan A, ya A, nggak bisa dicampur sama B, pasti aku akan muntah. Gitu. Kalau si Cici enggak, si Cici sih sebenarnya lebih rakus dari aku, tapi dia tetap kurus-kurus aja, nggak ngerti kenapa. Ya, tapi pada dasarnya nggak pantang nggak apa-apa ya, cuma ada makanan-makanan tertentu yang memang nggak bisa makan. Enggak, aku sih sampai sekarang semua kita makan. Tapi kan yang aku balik lagi, bariatrik itu enggak diet, tapi badan sendiri yang menolak. Jadi porsi makan itu jadi benar-benar cuman sedikit banget. Satu porsi itu kalau untuk kita bertiga, aku, Cici, sama Dita itu untuk bertiga. Satu porsi makan. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa setengah pun nggak akan habis kalau kita ya maksudnya. Jadi kayak satu itu dibagi 3 gitu. Jarang sih langsung habis. Emang berubahnya drastis banget ya dok. Dari pola makan itu berubah drastis banget. Kalau dari pola kalau aku ngerasain dari pola tidur juga drastis. Karena aku tuh dulu waktu pas sebelum bariatrik aku bisa kayak bangun pagi tidur tuh jam 4, jam 5, terus udah gitu bangun lagi pagi. Cuman kalau sekarang tuh udah enggak, udah bener-bener kayak tidurnya agak normal lah.
Jadi lebih teratur. Lebih teratur ya? Ya, lebih teratur. Kalau untuk sekarang sebenarnya banyak banget yang aku rasain enaknya banyak. Yang nggak enaknya ada sih, ya yang nggak enaknya itu kalau misalnya lagi kalau ya nggak bisa banyak makan gitu. Kalau lagi kan kalau banyak makan perut udah nggak terima, perut itu kan nggak terima tapi kita masih ada rasa nafsu. Kalau belum bariatrik kan perut udah kenyang tapi kita masih mau makan, tetap masih bisa makan kan. Kalau bariatrik itu perut udah nggak bisa terima, kita harus muntahin. Kalau enggak ngap di sininya gitu. Itu doang sih. Emang terpaksa berhenti ya? Benar, jadi kayak benar kalau yang kata dokter, kalau misalnya bariatrik itu sebenarnya alat, bukan kita ya, sebenarnya dari diri kita sendiri semua, cuman dia memang ngebantu kita ngerem, ngebantu benar-benar ngerem. Dan selama ini maksud aku kan, kata orang-orang kan ada yang gendut lagi ya, cuman kalau aku sih 1 tahun nggak ada perubahan, jadi aku makan banyak tuh nggak ada sih dok, normal-normal aja sama kayak yang waktu dari awal aku bariatrik. Nggak ada yang aku nambah banyak, gitu aja. Tadi kan Desi sempat ngomong teman-teman ya, ada yang komentarin. Gimana sih komentar orang tentang ini kan saya selalu ingatnya adalah bahwa istilah bahwa biarin aja penampilannya gemuk, yang penting sehat. Nggak ada yang gemuk itu sehat menurut aku. Nah, betul. Gimana? Ya, nggak ada, karena ada yang mengkritik nggak? Ngapain sih kamu? Gitu. Mereka itu cuman mengkritik karena mungkin di Indonesia bariatrik itu masih agak jarang. Jadi mereka itu agak awam ya, termasuk aku awalnya. Cuman makin lama ketika aku udah ngelakuin bariatrik kan, aku akan cari tahu bariatrik itu seperti apa. Sebenarnya nggak seserem yang mereka pikirin. Lebih serem itu malahan kita ke dokter kurus ya, karena kan bariatrik itu pada saat aku awal bariatrik aja, aku ke dokter gizi dulu. Terus aku cek dulu semuanya, dan sampai setelah aku bariatrik pun kan dokter gizinya tetap mantau. Dokter Chandra itu masih tetap mantau aku. Maksud aku asupan gizi dan lain-lain juga tetap dipantau gitu. Cuman mungkin yang kayak dokter bilang, waktu itu penyerapannya masih kurang baik, makanya aku harus makan makanan yang enggak sampah, yang aku bilang kayak gitu. Kalau teman-teman aku sih sampai sekarang masih sebagian yang berpikir takut karena dia aneh gitu, pasti kata dia nanti bakalan ada efek sampingnya ya, bakalan ada efek sampingnya seperti itu. Cuman sebagian teman-teman aku yang udah ngelihat aku, karena dia benar-benar ngelihat aku dari besar sampai kecil, terus udah gitu ngelihat aku, ada yang minat itu pasti banyak. Kayak itu contohnya si Cici sama Dita kan selingnya berapa lama? Dari aku bariatrik tuh selingnya sebentar. Cici selingnya berapa ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Cici 6 bulan. Kalau Dita memang 8 bulan dari aku. Karena dia kan yang ngedampingin aku setiap hari, terus ngeliatin perubahan akunya cepet banget. Bener-bener cepet soalnya. Turunnya banyak banget sih dok. Sebenarnya kalau aku sekarang pun nggak hamil, turunnya juga bakalan banyak. Itu aku nggak ada diet sama sekali ya. Sama sekali nggak diet. Jadi aku masih makan semua. Masih makan bakmi, tapi porsinya ya mungkin 3 sendok, 4 sendok, kayak gitu. Masih makan nasi, masih. Cuman kalau makan sayur menurut aku memang lebih enak. Perut aku terima terus kalau sayur. Mau sebanyak apapun dia terima. Gitu. Minum susu manis, cuman udah nggak bisa. Aku cuman bisa fresh milk aja, selanjutnya aku nggak bisa. Karena aku nggak bisa minum manis. Benar-benar manis itu di aku 70% aku stop. 30%-nya aku maksa masih pengen. Gitu.